Ya, selamat datang kembali di tutorial DIS 2. Topik kali ini berkaitan dengan dashboard, reporting rate, dan data quality assurance. Apa yang akan nanti kita diskusikan adalah yang pertama, bagaimana menggunakan dashboard untuk eksplorasi informasi kesehatan, kemudian dan memahami bagaimana menginterpretasikan kualitas data tentunya dengan menggunakan tools yang tersedia di dalam DIS 2. Nah, ini flashback sedikit terkait dengan DIS 2 sebagai alat bantu untuk mengintegrasikan, menggunakan, dan juga mendiseminasikan informasi kesehatan. Karena kita tahu bahwa data kesehatan itu sudah lama ya dikumpulkan, entah itu menggunakan sistem yang berbasis elektronik maupun yang semi manual atau justru malah manual, benar-benar manual. Nah, idealnya memang data itu kita gabungkan dari satu program ke program yang lain di dalam satu tempat ya. Dalam hal ini mungkin data warehouse ya konsepnya. Nah, sehingga data itu bisa kita olah sedemikian rupa dan bisa kita hubungkan satu sama lainnya untuk menghasilkan visualisasi informasi kesehatan tertentu. Saya kira banyak kemarin sudah kita diskusikan, visualisasi bisa bentuk grafik, bisa bentuk peta, bisa bentuk data tabuler, dan lain sebagainya. Nah, output dari informasi itu kemudian kita kombinasikan, kita kelompokkan di dalam satu tempat ya. Mungkin kita sebut saja namanya adalah dashboard. Nah, dashboard ini merupakan, kalau kita baca dari beberapa referensi, merupakan alat bantu ya, alat bantu untuk menampilkan hasil dari visualisasi atau analisis data. Tetapi di dashboard ini juga memiliki kemampuan analytics tertentu ya untuk melakukan filter umpamanya atau untuk men-drill down data dan seterusnya, sehingga secara dinamis penggunanya itu mampu melihat karakteristik dari informasi kesehatan itu secara lebih mudah. Nah, umumnya satu dashboard itu satu tampilan dashboard terdiri dari kombinasi dari beberapa visualisasi. Lalu kemudian ada alat bantu untuk memfilter, untuk men-drill down data. Kemudian ada juga di DHIS2 ini juga menarik karena ada untuk share information dan juga interpretasi. Nah, sehingga orang selain melihat itu data itu dengan lebih komprehensif, dia juga bisa melihat apa sih interpretasi dari informasi itu. Sehingga mereka bisa punya gambaran tentang data yang ditampilkan di dalam dashboard. Nah, memang dengan kunci pentingnya itu adalah bagaimana visualisasi itu dibuat ya sesuai dengan karakteristik dari datanya. Dan setelah kita membuat visualisasi yang cocok, yang pas ya, baru kemudian ditata sedemikian rupa, diorganize sehingga orang itu siapapun yang melihat dashboard itu mampu memahami informasi yang kompleks itu menjadi mudah untuk diinterpretasikan dan bisa langsung to the point. Oh, ini baik, oh ini tidak baik, oh ini kurang pas, oh ini sepertinya pelayanan kesehatan kita harus diperbaiki dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sehingga strict forward terutama untuk yang level middle management terus kemudian top level management penting untuk mengetahui secara sekilas informasi yang dihasilkan dari proses pengumpulan data yang sudah dilakukan. Nah, nanti Bapak Ibu akan mempelajari fitur dashboard dalam DIS2. Pertama, membuat dashboard itu dulu. Terus kemudian mengkombinasikan visualisasi dan tata letak ya, meletakkan ini nanti posisinya di atas, di bawah, di tengah, di samping, dan seterusnya. Kemudian melakukan sharing dashboard kepada user yang ada di DIS2. Kemudian bagaimana menggunakan filter dalam dashboard yang sesuai dengan karakteristik building block DIS2 dan kapan ya, waktu, di mana, dan data apa yang nanti akan di-filter. Nah, sehingga secara dinamis nanti dashboard ini juga bisa juga untuk nanti ditampilkan informasi yang spesifik pada organisasi tertentu, lalu kemudian Anda bisa mengembalikan itu. Nah, selain dashboard, ini penting juga yang barangkali tidak banyak yang konsep-konsep ini diterapkan di dalam analisis dan visualisasi data.
adalah kualitas data rutin kesehatan. Nah, analisis data kesehatan yang bermakna itu memang memerlukan data yang berkualitas. Ya, ingat ini ya, konsep GIGO ya, garbage in, garbage out. Kalau kita dapat data yang jelek ya hasilnya ya jelek. Kalau hasilnya jelek ya pengambilan keputusannya juga akan meleset gitu. Nah, sehingga penting untuk menilai kualitas data ini sebenarnya sebelum kita melakukan visualisasi data, sebelum kita membuat dashboard gitu. Sehingga kita tahu bahwa apa sih kelemahan-kelemahan dari visualisasi itu. Umpamanya ya, konsep kualitas data yang bisa kita terapkan adalah kelengkapan laporan. Ya, kita apa namanya, kita melihat bahwa angka stuntingnya tinggi di Indonesia, tapi itu hanya dilaporkan dari 50% fasilitas kesehatan di Indonesia. Apakah kita akan percaya itu bahwa angka stunting kita tinggi? Nah, ini kan akan jadi interpretasi tambahan terkait dengan kelengkapan pelaporan. Kemudian kelengkapan data. Saya ingin menilai kalau gizi tadi apakah apa ya anak itu tinggi badannya sesuai umur atau berat badannya sesuai umur dan seterusnya. Tetapi ada parameter-parameter tertentu yang tidak terisi, umpamanya umurnya tidak terisi. Oh ternyata ada beberapa anak yang umurnya dalam bulan atau dalam tahun itu tidak terisi. Nah, apakah kita bisa mengukur itu gitu? Jadi, apakah kita hilangkan dulu lalu kemudian kalau dalam statistik sebenarnya itu missing ya, missing lalu kemudian biasanya itu dihilangkan lalu kemudian rekodnya berkurang baru itu diolah. Nah, ini juga penting isunya tentang completeness. Kemudian yang berikutnya adalah konsistensi data. Entah itu konsistensi antar waktu, namanya dalam 1 tahun ada laporan bulanan, tiap bulan rata-rata data yang dikumpulkan itu ada 100, 100, 100, 100, tiba-tiba di bulan Oktober atau Desember jadi 500. Jadi ini ada inkonsistensi pengumpulan data. Kemudian bisa juga konsistensi antar variabel, umpamanya kunjungan ibu hamil K1 sama K4. Idealnya memang konsisten ya. Artinya K4 itu kalau kita bikin kita terapkan ini ya, apa namanya? Validasi validasi data ini K4 itu mestinya tidak boleh lebih tinggi daripada K1 atau setidaknya sama dengan K1 idealnya. Nah, tetapi bisa saja antara K4 K1 itu bisa saling bersinggungan atau mungkin K4-nya tiba-tiba lebih tinggi, terus kemudian K1-nya tiba-tiba lebih tinggi, tetapi K4-nya nanti tiba-tiba rendah. Nah, ini bisa terjadi. Nah, sehingga kita bisa mengamati apakah seberapa percaya kita ya dengan data yang kita kumpulkan atau yang dikumpulkan oleh berbagai macam fasilitas kesehatan secara bersamaan. Nah, yang konsistensi ini juga bisa kita lihat secara eksternal. Umpamanya, saya ingin membandingkan antara laporan rutin dengan survei, ya, survei yang dilakukan mungkin health demographic survey terkait dengan K1 atau kunjungan K1 pada ibu hamil. K1 pada ibu hamil menurut laporan rutin kita bisa mencapai 90%, tapi menurut menurut apa survei ternyata hanya 60%. Mana yang nanti akan kita percaya? Apakah data rutin ataukah nanti data berbasis pada survei? Tentunya dua-duanya ada kelebihan, ada kelemahannya. Nah, ini menggambarkan bahwa apa ya, data itu tidak konsisten antara satu sumber dengan sumber yang lainnya. Kemudian yang terakhir adalah ketepatan waktu pelaporan timeliness. Kalau kita lihat di regulasinya mana ya, SIP kalau nggak salah ya, Sistem Informasi Puskesmas itu bahwa fasilitas kesehatan harus melaporkan data tertentu itu sebelum tanggal 5 bulan berikutnya. Dari kabupaten ke provinsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. Dari provinsi ke mana ke Kementerian Kesehatan maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi ini kalau kita terapkan itu kita sebenarnya bisa melihat timeliness-nya dari sudut pandang ketepatan waktu pelaporan ya, terutama kalau kita menggunakan sistem yang DIS2. Tapi agak susah kalau umpamanya kita menggunakan data Excel yang modelnya import export ya, karena impor ekspor itu bisa diulang gitu. Jadi umpamanya ada data tambahan baru di bulan Januari, sekarang bulan Oktober kita mengimpor ulang jadi bulan Januari atau menambah data itu di bulan Januari. Nah, sehingga
ketepatan waktunya kalau secara sistem itu nanti akan susah teridentifikasi karena kelengkapan data itu masih terus berlangsung sampai akhir tahun gitu ya. Nah, ini yang mungkin agak hati-hati dalam menggunakan apa ya definisi dari ketepatan waktu pelaporan. Nah, berikut ini adalah contoh-contoh agak lama, slide presentasi yang lama saya ambil. Jadi umpamanya ini kalau kita lihat dari salah satu kabupaten di data yang Komdat ya, lalu kemudian ini kelihatan bahwa waktunya itu sama ya 100% semua dari Januari 2017 kemudian sampai Mei 2019 atau Juli 2019. Tapi kemudian tiba-tiba menurun secara drastis stres gitu. Nah, ini kenapa gitu? Begitu juga yang data apa ya? Ini kan antara apa ya Komdat bulanan dengan laporan imunisasi ya IMM. Jadi membandingkan antara Komdat sama sumber data dari Komdat dan sumber data dari imunisasi ya. Nah, ini kelihatan bahwa ada apa ya yang data imunisasinya memang lebih rendah sedikit ya. Terus kemudian perbedaan, sorry, ini ada perbedaan presentasi ya, 100% itu artinya tidak ada perbedaan, terus kemudian yang ini 95% itu ada perbedaan sekian persen, 91 itu berarti ada perbedaan hampir 10% dan seterusnya sampai ke bawah, sampai akhirnya dia nol gitu. Nah, ini ada kemungkinan datanya masih dalam proses ya, dalam proses pengisian bisa juga atau belum dilaporkan oleh apa ya fasilitas kesehatan secara menyeluruh ya. Nah, kemudian ini juga terkait dengan kelengkapan pelaporan data ya. Nah, kita lihat kalau umpamanya kita kita pertajam ya ada menjadi 3 bulan terakhir umpamanya dari sekarang. Mana sih yang sudah mengirimkan laporan, mana yang belum. Jadi ada data-data yang kosong, oh ternyata di IMM sudah ada, tetapi di Komdatnya belum ada umpamanya. Jadi di laporan imunisasi, di laporan programnya itu sudah terkirim, tetapi di data Komdat yang digabungkan di dalam data secara terintegrasi itu ternyata data itu belum masuk di sana. Nah, sehingga kita bisa melihat ada grafik-grafik yang oh ternyata datanya yang di Komdat ini kosong dibandingkan dengan data yang di imunisasi. Kemudian ini contoh juga konsistensi data antara kunjungan K1 dan kunjungan K4. Kalau kita lihat dari sekian banyak apa ya eh, eh, laporan ya dari waktu ya berdasarkan waktu mulai Januari sampai kemudian September 2019 ini ada satu yang menarik, ada spike, jadi di bulan apa itu tiba-tiba angkanya meningkat. Nah, apakah angka yang meningkat ini karena double entry ya artinya memasukkan data 2 kali ataukah karena memang apa ya kasusnya itu ya memang atau kunjungannya itu memang lebih banyak dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Tapi kalau kita lihat di sini kok kayaknya agak aneh ya tiba-tiba mendadak sampai 3 atau 4 kali lipat dari yang coba bukan 4 kali lipat ya maksudnya ini ada hampir 2 kali lipat ya biasanya 400 500 tiba-tiba 900 hampir 1000. Nah, sehingga kita perlu mencurigai ya apakah data ini valid atau tidak. Nah, sehingga kita bisa kembali lagi ke sumber datanya, lalu kemudian melihat, oh apakah ada masalah dengan ini atau tidak. Kabupaten mana yang paling mengirimkan paling banyak, atau provinsi mana mengirimkan paling banyak. Bisa nggak nanti divalidasi oleh teman-teman kabupaten atau provinsi sebelum nanti kita menjadikan angka atau data yang skala nasional ya. Nah, kalau kita lihat konsistensi ini hampir sama, ini antara K1 dan K4 ini konsisten ya, yang naik, kemudian sama-sama turun, kemudian ada yang overlap. Ya kalau overlap segini sih, menurut saya sih nggak masalah ya. Ada kemungkinan terjadi karena eh, peserta atau orang itu ibu hamil itu bisa berkunjung kalau di mana ya di Madura itu orang kembali ke Madura hanya untuk melahirkan. Lalu kemudian setelah melahirkan kembali lagi. Ini bisa saja terjadi ya. Jadi apa namanya overlapping. Tapi kalau secara keseluruhan ini kelihatan konsisten kecuali yang spike ini.
Kemudian ada juga tools WHO Data Quality, itu nanti ada di DIS2. Nanti Bapak Ibu bisa melihat di WHO Data Quality, tapi harus disetting dulu ya data apa nanti yang harus dinilai ya. Satu, kita bisa melihat completeness, bisa melihat konsistensi berdasarkan waktu, konsistensi berdasarkan data, dan melihat outliers. Nah, tadi kita sudah singgung completeness itu apa, konsistensi berdasarkan waktu bagaimana, konsistensi berdasarkan data itu bagaimana. Kemudian yang terakhir adalah outliers. Nah, outliers ini kalau kita lihat adalah konsistensi atau apa ya? Dia mengkalkulasinya sebenarnya bagian dari konsistensi antar waktu sih. Lalu kemudian dia melihatnya adalah yang merah ini. Yang merah ini adalah ada kemungkinan di apa ya? Dia datanya itu lebih tinggi atau lebih rendah ya. Dua standar deviasi, dua kali standar deviasi. Jadi ya kalau kalau Anda di statistik, belajar statistik itu kan membandingkan antara satu data dengan data yang lain itu kuantitatif itu bisa menggunakan standar deviasi. Apakah dia berpengaruh statistik atau tidak? Lihat standar deviasinya. Nah, apa salah satunya yang dipakai adalah model-model kalkulasi itu di dalam melihat outliers ini. Nah, dari situ kelihatan bahwa kok ini bulan Oktober, bulan November di DKI, di Jawa Barat ya, atau mungkin di beberapa tempat yang lainnya kok ada peningkatan atau penurunan yang sangat tinggi sekali ya dibandingkan dengan data-data bulan-bulan yang lain gitu. Apakah ini outliers, apakah ini data berkaitan sama mungkin tadi ya datanya kurang di banyak yang di entry atau datanya terlalu banyak atau duplikasi dan seterusnya. Dan ini juga bisa melihat data mana yang kosong ya, ini April sampai September 2019 ini kosong yang kuning-kuning. Nah, sehingga kita pun juga bisa melihat secara sekilas bagaimana kualitas data di dalam DHIS 2 yang sudah kita kumpulkan. Nah, saya kira ini nanti silahkan dipelajari dashboard, kemudian konsep kualitas data, karena ini cukup penting untuk nanti kita pahami bersama. Demikian dari saya, terima kasih.